Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Lumbung Pustaka, channel yang membahas berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Pada saat ini memang kita masih fokus untuk membantu teman-teman semuanya atau siapapun juga dalam mempersiapkan diri mengikuti ujian CPNS di tahun 2021 ini ya. Oke, pada bulan Mei ini saya atau kami dari Lumbung Pustaka akan banyak mengupload video tentang materi-materi dasar. Ya, kami sudah mengupload tentang Pancasila, UUD, bela negara, integritas, dan juga soal-soal TIU maupun TKP. Ini tujuannya adalah untuk menjadi dasar pengetahuan dulu. Nanti ketika sudah memasuki akhir bulan Mei, kita akan fokus kepada soal-soal pendalaman dan juga tips dan triksnya. Oke, sebelum kita mulai soal 41, kami mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan juga silahkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Kita lanjut soal nomor 41. Oke, pertahanan negara merupakan sebuah sistem yang penting bagi negara karena upaya pembelaan terhadap negara demi menjamin keberlangsungan hidup warga negara dalam menjalankan fungsi negara lainnya merupakan esensi. Ada kata mempertahankan negara, ini esensi yang paling penting. A. Rasional, B. Vital, C. Moral, D. Kontekstual, E. Empirik. Jawabannya adalah yang B, yaitu vital. Pertahanan negara itu adalah hal yang paling penting atau hal yang paling vital ini paling penting. Oke, seperti ini. Kalau rasional ini maksudnya itu adalah dapat dipahami ya. Rasional dan proporsional biasanya seperti itu. Oke, asas yang esensi yang dapat dipahami. Kalau moral ini berkaitan dengan nilai atau moral. Jadi asas yang berkaitan dengan nilai atau moral ya sama. Kontekstual itu ya berkaitan dengan esensi saat ini sesuai keadaan ya, sesuai keadaan atau sesuai dengan perkembangan. Kalau yang esensi empirik ini berkaitan dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan. Jadi ada dasar teorinya, ada dasar berpikirnya, ada yang namanya dasar teori. Nah, seperti ini. Kalau pertahanan itu maksudnya adalah ke esensi vital atau esensi yang paling penting. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut. Soal nomor 42. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan. Memiliki arti bahwa ada kata proses perjuangan kemerdekaan ya. Oke, yang A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. Yang E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu bela negara merupakan amanat dari para pendiri bangsa. Kenapa? Karena di soal sudah dijelaskan bahwa ada proses perjuangannya, yaitu dimulai dari dulu ya. Ada ketika pembentukan, kalau saya bukan hafalnya, yang paling penting itu adalah ketika Jepang dibom atom, lalu ada PBU, PKI dibentuk, PPKI, lalu ada proklamasi dan juga macam-macam ya, proklamasi, dan juga dilanjutkan dengan banyak hal. Akhirnya terjadilah negara Indonesia. Itu adalah sebuah amanat untuk kita untuk menjaga negara ini, seperti itu. Kalau yang B, bela negara adalah cara untuk mencapai tujuan. Ini benar, tapi tidak sesuai dengan konteks dari soal. Yang C, bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. Ya, ini juga benar, tapi tidak berhubungan dengan soal. Yang D, bela negara dapat mempersatukan keberagaman. Ini juga benar ya, tapi juga tidak berhubungan dengan konteks soalnya. Yang E, bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Ini tidak benar juga, masa bela negara malah
menghilangkan kemerdekaan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yaitu bela negara merupakan amanat para pendiri bangsa atau founding fathers Indonesia. Oke, soal nomor 43, perhatikan pernyataan berikut. Oke, kita baca dulu pertanyaannya. Pernyataan di atas merupakan, ada ciri, hakikat, makna, prinsip, dan tujuan. Oke, kita baru baca pernyataannya. Merupakan hak dan kewajiban warga negara. B. Demi terwujudnya tujuan nasional. 3. Mencintai bangsa dan negara. 4. Perwujudan penentangan terhadap penjajahan. Oke, ini termasuk apa? Ciri bela negara? Jelas bukan ya. Ini jelas bukan, karena ada kata perwujudan penentangan terhadap penjajahan. Ini belum tentu sama dengan ciri-cirinya. Hakikat bela negara juga tidak sejauh itu. Hakikatnya ya hanya menjaga negara. Yang C, makna bela negara ini juga tidak pas ya, maknanya tidak sejauh itu juga. Yang D, prinsip bela negara. Nah, ini yang paling tepat. Tujuan bela negara ya bukan itu. Tujuannya itu sederhana sebenarnya, untuk menjaga kehidupan keberlangsungan negara. Berarti yang paling pas yang D, yaitu prinsip bela negara. Oke, kita lanjut. Soal nomor 44, unsur berdirinya negara secara de facto kecuali, ada kata kecuali. Yang A, wilayah. B, rakyat. C, pemerintahan. D, pengakuan dari negara lain. E, adanya tujuan bernegara. Ini yang de facto ya jelas wilayah, rakyat, pemerintah, dan tujuan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ini secara de facto. Berarti jawabannya yang D, yaitu pengakuan dari negara lain itu bukan de facto tapi de jure. Oke, seperti ini ya, mudah. Kita lanjutkan. Soal nomor 45. Berikut ini yang dapat memicu persatuan negara Indonesia kecuali A, lagu nasional Indonesia Raya. B, lambang Garuda Pancasila. C, sang saka merah putih. D, lagu-lagu daerah. E, lagu-lagu nasional. Ada kata memicu persatuan, berarti menjadi awal dari persatuan atau menjadi hal yang membuat orang-orang menjadi satu. Oke, kecuali ya, ada kata kecualinya. Yang A, lagu nasional Indonesia Raya, jelas ini. Yang B, lambang Garuda Pancasila, jelas juga. Ini yang menyatukan kita. C, sang saka merah putih, ini juga jelas. Yang D, lagu-lagu daerah, ini tidak. Yang E, lagu-lagu nasional, itu juga dapat menyatukan kita, persatuan. Lagu-lagu daerah tidak dapat menyatukan kita. Kenapa? Karena lagu daerah itu tidak semuanya berisi persatuan. Kadang juga ada yang berisi kedaerahan. Contohnya apa ya? Contohnya bahasanya saja, kan menggunakan bahasa daerah. Bahasa daerah bukan bahasa nasional, dan kadang menceritakan tentang budaya, adat, atau sesuatu yang ada di daerah itu. Jadi ruang lingkupnya itu biasanya hanya khusus ke daerah khusus ya. Oke, seperti itu. Maka yang bukan pemicu persatuan adalah yang D, yaitu lagu-lagu daerah. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 46, pengertian memaksa yang hadir dalam negara memiliki arti bahwa A, memaksa warga negara agar mematuhi seluruh aturan. B, memaksa warga negara untuk menetapkan tujuan bersama. Yang C, memaksa warga negara untuk tunduk pada ketentuan hukum. Yang D, memaksa penduduk untuk menjadi warga negara. Yang E, memaksa menempati seluruh wilayah NKRI. Ini jawabannya adalah yang mana, teman-teman? Jawabannya adalah yang A, yaitu memaksa warga negara agar mematuhi seluruh hukum yang tujuannya untuk melindungi warga negara. Jadi hukum itu dibuat untuk dipatuhi, dan tujuan untuk dipatuhi itu adalah untuk melindungi warga negara, bukan untuk merepotkan. Oke, contohlah yang paling sederhana, memakai helm. Ini harus dipatuhi, kalau tidak memakai helm maka akan ditilang. Tujuannya untuk apa pakai helm? Ya untuk keselamatan
dari pengendara keselamatan. Misal seperti itu. Nah, inilah arti dari memaksa yang hadir dalam negara seperti itu. Intinya dipaksa untuk mematuhi seluruh aturan yang bertujuan untuk melindungi warga negara itu sendiri. Oke, lanjut. Soal nomor 47, alasan utama para pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya sehingga rela berkorban demi bangsa dan negara. B. Anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun. C. Merasa senasib dan sepenanggungan. D. Tidak mau menerima perbedaan. E. Merasa hebat untuk memperoleh penghargaan. Ada kata-kata ya ini, para pejuang kemerdekaan, tujuan mereka itu apa? Ya jelas ya jawabannya yang A, yaitu mereka ingin berkorban demi bangsa dan negara. Mereka tidak ada hubungannya dengan yang E seperti ini, merasa hebat dan juga meroleh ini kan tidak ada hubungannya. Tidak menerima perbedaan, ya jelas maulah mereka menerima perbedaan. Yang C, merasa senasib dan sepenanggungan, ini benar, tapi yang paling benar adalah yang A. Yang B, anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun, ini juga benar, tapi yang paling tepat itu adalah yang A, bentuk bela negaranya. Oke, lanjut. Soal nomor 48, organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah A. Gerakan Rakyat Indonesia. B. Indische Partai. C. Gabungan Politik Indonesia. D. Syarikat Islam. E. Partai Indonesia. Ini jawabannya adalah yang B. Organisasi politik pertama itu adalah Indische Partai atau IP ya namanya. Indische Partai ini dibentuk oleh 3 serangkai. Ada yang hafal siapa saja 3 serangkai itu? Oke, kita bahas. Yang pertama adalah Douwes Dekker. Gimana tulisannya ya? Gini ya kalau nggak salah. Douwes Dekker. Nah, intinya ini ya Douwes Dekker. Saya juga kurang hafal penulisannya gimana. Yang kedua itu Cipto Mangunkusumo. Nah, ini hafal kalau saya yang ini, Mangunkusumo. Dan yang ketiga itu adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara gini ya. Nah, ini dibuat pada tanggal 25 Desember tahun 1912. Inilah awal dibentuknya Indische Partai dan didirikan oleh 3 orang yang dikenal dengan 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan juga Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut. Soal nomor 49. Jika negara dalam keadaan darurat dan juga genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah. C. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta. D. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat. D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Ini jelas jawabannya yang mana ya? Yang D ya, karena kondisi negaranya itu sudah darurat, sudah sangat genting akibat dari serangan musuh. Ya masa kita harus yang A, menunggu pemerintah memberikan perintah? Kan nggak mungkin, kelamaan, kondisinya sudah sangat gawat dan darurat. Yang C, ikut berjuang ketika banyak yang ikut. Ada kata banyak yang ikut, berarti kan hanya ikut-ikutan, ini juga tidak mungkin. Yang C, membiarkan saja. Bagaimana dibiarkan, kondisi negara sudah sangat genting dan darurat. Yang E, mengambil manfaat. Nah, ini malah semakin parah lagi, kondisi negara sedang parah malah mengambil manfaatnya. Berarti jawaban yang paling pas yang D, berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 50. Soal terakhir ya teman-teman dalam video bela negara. Terima kasih yang sampai dengan soal ini. Berarti teman-teman saya doakan mendapatkan hasil yang terbaik dalam ujiannya besok. Bagi yang tidak sampai dengan soal ini, ya tetap saya doakan hal yang sama. Oke, jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila
merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, E. Menghargai perbedaan. Ada kata jiwa persatuan dalam konsep Pancasila. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa? Kalau yang nasionalisme itu artinya adalah bangga dengan negara. Bangga ini kurang pas. Cinta tanah air itu artinya ya menyukai tanah air, biasanya produk-produk tanah air. Bela negara itu adalah membela atau menjaga negara. Kalau patriotisme itu berkorban untuk negara, berkorban. Kalau perbedaan, menghargai perbedaan, ya berkaitan dengan ya HAM lah, hak asasi manusia masing-masing. Mana yang paling tepat? Yaitu jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila itu ya untuk yang C, yaitu bela negara, untuk menjaga kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, demikian teman-teman soal terakhir di video ini, bela negara. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kami terbuka untuk menerima masukan demi perbaikan berikutnya. Dan jika bermanfaat, silahkan tinggalkan like dan jangan lupa untuk ditonton video yang lainnya. Boleh di subscribe jika berkenan. Oke, terima kasih.